Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Harus kita imani dalam kehidupan kita bahwa jalan Tuhan bagi setiap anak-anaknya selalu dahsyat dan luar biasa. Nah, persoalannya kita sadar atau tidak? Persoalannya kita imani atau tidak? Itu sebabnya Daud menyadari, dia imani dan dia berkata, kejadianku dahsyat dan ajaib. Aku benar-benar menyadarinya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita tidak menyadari, maka kita akan terbawa oleh intimidasi iblis, sehingga kita hanya lihat masalahnya, lihat persoalan, sehingga kita ada pada sebuah kepahitan hati sambil berkata, kenapa Tuhan izinkan masalah? Kenapa Tuhan izinkan persoalan? Kita lupa bahwa di balik setiap masalah dan persoalan kita selalu ada rancangan dan pendidikan Tuhan yang dahsyat, sehingga kita dibuatnya menjadi dewasa dan semakin sempurna. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita menyadari bahwa jalan Tuhan selalu dahsyat dan luar biasa, maka yang pertama, jangan pernah batasi kuasa Allah. Allah kita tidak terbatas. Karena itu jangan batasi kuasa Allah. Karena Alkitab berkata, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Artinya kalau kita selalu berpikir, ya Tuhan gak sanggup, ya Tuhan gak mampu, ya Tuhan gak bisa, maka itu pula yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi sebaliknya, Alkitab berkata, apa saja yang kamu ucapkan, kalau kamu tidak bimbang tapi percaya, itu yang akan terjadi. Oh, Alkitab penuh dengan cerita-cerita mujizat. Orang lumpuh dibuatnya berjalan, orang buta dibuatnya melihat. Karena itu sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan, bagi Tuhan kita tidak ada perkara yang mustahil. Jalannya selalu dahsyat dan luar biasa. Jangan batasi kuasa Allah. Yang kedua, karena kita tahu jalan Tuhan selalu dahsyat dan luar biasa, maka yang kedua yang harus kita mengerti, jangan bimbang dan ragu. Oh, Alkitab berkata, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Alkitab berkata, orang bimbang jangan harap mendapat apa-apa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tahukah saudara, kebimbangan dan keraguan sebetulnya adalah iman, tetapi iman untuk hal-hal yang negatif. Nah, ketika kita punya iman untuk hal-hal yang negatif, dengan lain kata kita memang minta untuk itu terjadi. Wah, kayaknya rumah tangga saya akan hancur nih. Wah, kayaknya anak-anak saya nggak bisa berubah nih. Wah, kayaknya pekerjaan saya akan bangkrut nih. Nah, dengan lain kata, kita sedang imani dalam kebimbangan itu. Sebetulnya kita sedang imani hal-hal yang negatif terjadi. Daripada kita bimbang, lebih baik kita berserah pada Tuhan dan tahu persis kalau Tuhan bertindak, tidak ada yang bisa menghambat. Haleluya. Yang ketiga saya pelajari, karena jalan Tuhan ini selalu dahsyat dan luar biasa, maka jangan pernah memaksakan kehendak kita. Yesus saja naikkan doa itu di Taman Getsemani, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Karena kalau kita paksa kehendak kita yang awalnya kelihatannya baik, ujung-ujungnya bisa menghancurkan. Tetapi sebaliknya, jalan Tuhan yang kelihatannya kadang-kala berat, tetapi kalau kita taat, kita akan melihat berkat. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
imani dalam hidup kita bahwa jalan-jalan Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Tidak selamanya jalan-jalan Tuhan dapat kita mengerti, tidak selamanya jalan-jalan Tuhan bisa kita pahami, tetapi yang pasti jalan-jalan Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Jangan pernah batasi kuasa Allah, jangan bimbang dan ragu-ragu, jangan memaksakan kehendak, tetapi tetap berjalan dalam rancangan yang sempurna. Haleluya. Dan yang keempat saya pelajari, karena kita menyadari jalan Tuhan selalu dahsyat dan luar biasa, karena itu mari kita senantiasa berserah dan beriman kepadanya. Karena Alkitab berkata, di dalam tetap tenang tinggal percaya, di situ terletak kekuatan kita. Artinya waktu kita berserah bukan sekedar pasrah-pasrah bodoh, ya udah apa yang mau terjadi terjadilah, tapi berserah itu berarti Tuhan, biar bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu Tuhan nyatakan. Apa yang Tuhan inginkan Tuhan beritahukan. Karena waktu kita ngerti apa yang Tuhan inginkan lalu kita praktekkan dalam kehidupan kita, disitulah kita melihat kemuliaannya dinyatakan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat mujizat dan perkara-perkara besar. Haleluya. Nah, dalam program kali ini kita sedang membahas tentang Tuhan selalu punya cara. Oh haleluya. Memang saudara yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya Yusuf dapat berkata, kalaupun manusia mereka-rekakan yang jahat tentang aku, Allah akan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam Bilangan pasal 11 ayat 31-35, inilah yang akan kita pelajari tentang Tuhan selalu punya cara. Bilangan pasal 11 ayat 31-35 di bawah judul perikop burung puyuh. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawanya burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya, kira-kira sehari seperjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di ayat-ayat sebelumnya kita sudah dengar sendiri bagaimana Musa meragukan kuasa Tuhan, sehingga Musa mulai berpikir, Tuhan terlalu banyak yang harus kau sediakan. Lihat di dalam Bilangan pasal 11 ayat 21 dikatakan, kata Musa, bangsa yang ada bersamaku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki, namun kau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Atau apakah dapat ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada saat itu Tuhan menegur Musa dengan keras, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu. Lalu di ayat 31 Tuhan buktikan, bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya, kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu, setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan, selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan satu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sana dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Dari Kibrot Ta'awa berangkatlah bangsa itu ke Hazerot, dan mereka tinggal di situ. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mau ingatkan buat Tuhan gak ada perkara yang mustahil. Kita hanya harus tahu bersyukur. Jangan punya nafsu rakus, jangan punya nafsu serakah. Kita hanya perlu belajar berserah, karena Dia Tuhan yang tahu yang terbaik. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, berarti jelas Tuhan selalu punya cara-cara dan jalan-jalan yang ajaib yang kadangkala kita tidak mengerti. Tetapi karena itu penting sekali buat kita untuk tetap mengandalkan Tuhan, untuk tetap mengarahkan iman
kita kepada Yesus yang sanggup melakukan segala perkara. Yang pertama, jangan percaya pada kuasa-kuasa kegelapan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang berdoa untuk anaknya belum sembuh, akhirnya pergi ke dukun, berdoa supaya suaminya pulang, lalu belum pulang-pulang, akhirnya terbujuk untuk pergi ke tukang-tukang ramal, ke orang-orang pintar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau Tuhan kelihatannya belum buka jalan, tetap beriman, tetap berserah, karena persis di waktu yang tepat Tuhan menyelesaikannya. Yang kedua, hal yang penting harus kita sadari, jangan kita berharap pada manusia. Kadang kala kita doa, kok kita merasa doa nggak ada jalan, akhirnya kita mulai terpancing untuk berharap pada manusia. Alkitab berkata, terkutuklah mereka mengandalkan manusia. Makin kita berharap pada manusia, makin banyak kecewa kita. Makin kita berharap pada Tuhan, makin kita mengalami kedahsyatannya. Haleluya. Yang ketiga, hal yang penting yang harus kita mengerti, jangan kompromi dengan dosa, bahkan halalkan segala cara. Ada banyak orang pikir, aduh saya sudah ke gereja, saya udah hidup suci, aduh kok Tuhan belum buat mujizat buat saya. Akhirnya dia halalkan segala cara, dia kompromi dengan dosa. Oh, Alkitab sudah bilang jangan miring ke kiri maupun miring ke kanan, tetapi berjalan terus, dan berkat Tuhan tepat pada waktunya buat kita. Dan yang keempat yang harus kita mengerti, jangan menjauh dari Tuhan, karena waktu kita menjauh dari Tuhan itu adalah awal dari berbagai kehancuran dan kesengsaraan. Tapi waktu kita mendekat kepada Tuhan, itu adalah awal dari ketenangan dan kemenangan. Karena itu 4 hal penting yang harus kita mengerti waktu kita tahu bahwa jalan Tuhan itu selalu dahsyat dan ajaib. Yang pertama, jangan percaya pada kuasa-kuasa kegelapan, jangan berharap pada manusia. Yang ketiga, jangan kompromi dengan dosa dan kemudian halalkan segala cara. Jangan menjauh dari Tuhan, karena dekat Tuhan itulah sumber kepastian kemenangan kita. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap yang sakit, siap yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, sudah ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba berdoa buat mereka yang taruh tangan kanan di dada, di dalam nama Yesus, ajar kami menyadari bahwa jalan Tuhan selalu dahsyat, selalu ajaib, Tuhan selalu punya cara, sehingga kami belajar berserah dan mengandalkan Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.